Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1946. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Kaisar Agung Yoming, dia sangat percaya diri. Mendengar apa yang dikatakan oleh Kaisar Agung Yoming, semua orang terlalu malas untuk memperhatikannya. Sementara Qin Chen tidak berkata apa-apa. Dia hanya memandang Molly dengan serius dan berkata dengan ekspresi serius. Molly, yang kamu perlu lakukan nanti adalah bergabung dengan Dewi Taiyin dan bersatu dengan Kaisar Agung Yoming untuk mengendalikan Kaisar Yanpo. Ingat, apa yang harus kamu lakukan adalah untuk menunda dan beri waktu bagiku. Bisakah Anda melakukannya? Kata Qin Chen. Ketika Qin Chen menyebutkan kata penundaan, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi meningkatkan nada suaranya dan menatap Molly. Kaisar Yoming terkekeh dan berkata, "Nak Qin Chen, kamu tidak perlu membiarkan anak Molly itu menunda sungai Huangquan. Ini adalah harta kelahiranku yang kukorbankan saat itu. Jika tidak, bagaimana mungkin Yanpo tidak dapat mendalikannya bertahun-tahun? Lepaskan saja aku secara langsung. Jika aku keluar dalam beberapa lusi napas, aku bisa mendapatkan kembali kendali atas sungai Huangquan dan menekannya. Pada saat itu semuanya akan berakhir," kata Kaisar Agung Yoming. Dia berkata dengan bangga. Lagi pula hubungannya dengan Yanpo dan Kaisar Wu Yue. Yanpo dan Kaisar Wu Yue itu hanyalah tebakanmu saja. Seandainya Yanpo bukan mata-mata, maka dia telah menjaga gunung Huangquanku selama bertahun-tahun untukku. Dan begitu aku keluar, dia pasti akan melakukannya, pegang kepalaku dan menangis untukku. Dan mungkin saat itu tidak perlu mengendalikannya sama sekali, kata Kaisar Yoming lagi. Mendengar itu semua orang memandang Kaisar Yoming seolah-olah mereka idiot. Meskipun Qin Chen tidak mengatakannya secara eksplosif, namun semua orang tahu dari percakapan Qin Chen sebelumnya dengan semua orang bahwa Qin Chen hampir berpura-pura bahwa Kaisar Yanpo adalah mata-mata, dan karena Qin Chen mengaturnya seperti ini, maka pasti ada alasannya. Qin Chen mengabaikan Kaisar Yoming dan dia hanya menatap Molly secara dalam-dalam. Molly pun memandang Qin Chen dan kemudian Kaisar Yoming matanya pelan menjadi serius. "Jangan khawatir, serahkan padaku," kata Molly matanya berkilat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. "Tapi ingat ya, jangan lupakan janji yang kamu berikan padaku," kata Molly melirik ke arah Qin Chen. "Jangan khawatir, aku Qin Chen pasti akan menepati janjiku," kata Qin Chen dengan dingin. Dalam kehampaan keduanya saling memandang dan melakukan kontak mata. Qin Chen segera tahu bahwa Molly telah mengerti apa yang dia maksud. "Oke, aku percaya padamu," kata Molly. Dia mengangguk pelan dan Qin Chen menghela napas lega dengan senyuman di bibirnya. "Haruskah kita mengambil tindakan sekarang?" kata Kaisar Agung Yoming. Dia sepertinya sangat ingin segera mencoba dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. "Tunggu," kata Qin Chen dengan tenang. "Menunggu? Bukankah kamu mengatakan kita akan segera mengambil tindakan?" Wajah Kaisar Yoming langsung menunduk. "Aku berkata bahwa kita harus menunggu kesempatan, tetapi waktunya belum tiba," kata Qin Chen mengangkat kepala. Pandangannya sepertinya telah melewati dunia kacau melalui gunung Huangquan dan diproyeksikan menuju akhir dunia yang tak ada habisnya. Dia melihat yaitu ke dunia bawah tempat wilayah Kaisar Wuyu dari 5 gunung suci berada saat ini. "Jangan khawatir, ini akan segera selesai," kata Qin Chen dengan dingin. Di saat Qin Chen dan yang lainnya bersiap untuk melakukannya, scene berpindah saat ini di gunung Hunyue. Suara mendesing, aura menakutkan telah tiba di sini, dan apa yang terpantul di depan semua orang itu adalah sebuah gunung yang megah. Puncak gunung ini mencapai langit dan sangat megah yang menjulang tinggi dari tanah. Dan di tanah yang luas ini sangat menarik perhatian. Di luar gunung Hunyue ini adalah aliran cahaya hitam yang berkedip-kedip yang menunjukkan aura menakjubkan, membuat semua orang merasakan perasaan yang sangat berat. Begitu mereka semua mendekati gunung Hunyue, wajah semua orang yang bergerak nampak menjadi serius. Tempat ini adalah tempat kelahiran Kaisar Wu Yue dan
Kaisar Wu Yue telah mencapai pencerahan dan juga tempat Kaisar Wu Yue naik ke puncak kekuasaan Kaisar Agung dari 5 gunung suci. Dan akhirnya dia menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung. Gunung Hun Yue, dia akan menjadi ketenaran yang begitu besar. Meskipun Gunung Hun Yue secara bertahap telah ditinggalkan karena kekuatannya yang semakin menakutkan, tapi bagaimanapun juga prestise itu masih ada. Semua orang yang berdiri di sini yang masih bisa merasakan tekanan besar dari Gunung Hun Yue. Apalagi setelah merasakan formasi mengerikan yang menyelimuti seluruh Gunung Hun Yue, semua orang semakin terkejut. Formasi blokade 10.000, penyegelan. Kaisar Agung dunia bawah di Gunung Hun Yue benar-benar membentuk formasi sebesar itu. Di luar, semua orang tahu bahwa itu adalah formasi blokade 10.000 dao. Itu dikabarkan mengandung aturan dunia bawah untuk menyiapkannya. Itu memerlukan tidak hanya konsumsi material terbaik yang tak terhitung jumlahnya, akan tetapi bahkan lebih penting lagi untuk menyerap aturan jalan teratas dunia bawah. Dan setelah itu selesai, maka itu akan menjadi sebuah formasi tingkat kaisar. Bukankah dikatakan bahwa Gunung Hun Yue ini telah ditinggalkan oleh Kaisar Wu Yue? Tapi bagaimana formasi mengerikan seperti itu bisa dibentuk di dalam kehampaan? Para ahli Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya semuanya terguncang. Mereka berdiskusi dan mereka saling berkomunikasi secara rahasia. Dan juga samar-samar curiga dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar Meng Po sebelumnya mungkin benar. Karena di tempat biasa sebenarnya tidak perlu menyiapkan formasi yang begitu besar dan mengeluarkan energi sebesar ini. Setelah kedatangan Kaisar Wu Yue, kesadaran spiritualnya pertama kali memeriksa formasi 10.000 dao yang menutupi Gunung Hun Yue. Setelah dia menemukan bahwa itu masih utuh, Kaisar Wu Yue dirinya segera menghela napas lega dan merasa lega di hatinya. Dia tahu yang terbaik tentang formasi penyegelan 10.000 daunnya yang telah dia buat. Kaisar Agung normal tidak akan bisa menerobosnya sama sekali. Bahkan jika itu adalah kaisarian dari istana ke-10, jika ingin menerobosnya, dia hanya bisa menerobosnya dengan paksa. Tapi banyak jejak pasti akan tertinggal dan tidak akan seperti ini yang masih bisa berjalan bebas. Semuanya, ini Gunung Hun Yue, tempatku dilahirkan dan mencapai pencerahan. Karena Anda ingin menyelidikinya, aku hanya bisa membiarkan Anda menyelidiki untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi hal-hal buruk ada di depan jika Anda tidak bisa menemukannya. Maka, kata Kaisar Wu Yue, dia memandang semua orang dengan dingin, dengan tekanan berat di matanya. Ekspresi semua orang pun tiba-tiba tercekik dan mereka semua melihat ke arah Kaisar Yan. Sementara Kaisar Yan sendiri, dia lalu memandang ke arah Kaisar Meng Po dan lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Adik ketiga, apakah kamu melihat orang yang membunuh Kaisar Yan Mo?" Mendengar itu, Kaisar Meng Po merasakan aura jurang maut di sini dan dia nampak sedikit kegelisahan ada di hatinya. Tapi Kaisar Meng Po tahu masalahnya sudah sampai pada titik seperti ini dan tidak ada jalan untuk mundur. Dia pun mengangguk dan menegaskan, "Kaisar Agung, bawahan melihat dengan mata kepala bawahan sendiri bahwa orang yang membunuh Kaisar Yan Mo menyelinap ke Gunung Hun Yue. Tapi sekarang aku tidak berani melakukannya, bahwa aku tidak berani masuk ke dalam waktu itu." Dan lalu saat itu ada Kaisar Bayangan yang dibuat khawatir oleh bawahan dan Kaisar Bayangan keluar, lalu bawahan merasakan aura jurang di dalam tubuhnya. Dan ada juga seseorang yang mengikuti Kaisar Bayangan dan dia adalah seorang anggota dari klan jurang, kata Kaisar Meng Po. Mendengar itu, Kaisar Yan melirik ke puncak gunung yang runtuh tidak jauh dari sana. Dan Gunung Hun Yue diselimuti oleh formasi 10.000 dao penyegelan. Dan mau tidak mau dia berkata dengan suara yang dalam, "Oke, itu dia. Jadi, ayo kita lakukan. Jika Gunung Hun Yue ini benar-benar bukan apa-apa, hanya sebuah dojo yang ditinggalkan, mengapa Kaisar Wu Yue mengatur formasi sebesar itu untuk menutupinya?" kata Kaisar Yan. Namun dia sendiri tahu betul bahwa setelah sekian lama, Kaisar Bayangan dan organisasi pembunuh yang pergi ke kota Pengdu untuk menyergap Kaisar Yan Mo pasti sudah tidak berada lagi di Gunung Hun Yue dan mereka mungkin sudah menerima pesan. Namun jika tempat ini benar-benar merupakan benteng kolusi antara Kaisar Wu Yue dan klan jurang, maka pasti akan ada beberapa petunjuk yang tertinggal di dalamnya. Sepanjang perjalanan dia tidak pernah berhenti sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Kaisar Wu Yue 5 gunung suci bisa menutupi semua jejak di depannya.
Jika pihak lain benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, maka dia tidak perlu bertarung dengan Kaisar Wu Yue di masa depan. Memikirkan hal ini, Kaisar Yan segera mengangkat kepalanya, memandang Kaisar Wu Yue dengan dingin dan berkata, "Kaisar Wu Yue, jika benar Anda tidak menganiaya apapun yang Anda inginkan, aku, Kaisar Yan, akan menyetujuinya." Kata Kaisar Yan, dia meminta Kaisar Wu Yue untuk membuka formasi ini. Ya, Kaisar Wu Yue mencibir dan melirik Kaisar Yan dan dia tiba-tiba mengangguk. Dia lalu berteriak, "Bangun!" Seketika duar dalam sekejap formasi cahaya yang tak terhitung jumlahnya beredar dan seluruh formasi blokade 10.000 dao dalam nampak melonjak dengan cepat. Seketika sinar cahaya yang menakutkan muncul di depan semua orang. Gunung Hunyue yang awalnya diselimuti kabut saat ini benar-benar terlihat oleh mata semua orang. "Semuanya, tolong," kata Kaisar Wu Yue, dia berkata dengan dingin. Dia tidak perlu berbicara, seketika kesadaran spiritual dari banyak orang kuat yang hadir pun tidak sabar untuk segera meresap ke udara, karena tidak peduli apakah ada rahasia atau tidak. Namun di dojo tempat Kaisar Wu Yue dilahirkan dan mencapai pencerahan, itulah untuk menjelajahi semua orang juga ada manfaatnya. Kemudian begitu kesadaran spiritual semua orang masuk, semua orang merasakan penindasan yang kuat dan aturan dao tingkat atas yang terkandung di dalamnya mengejutkan semua orang. Itu layak menjadi dojo dari kelahiran 4 Kaisar Agung karena memiliki pesona mendalam dari Tao tidak dapat diremehkan. Anda harus memahaminya dengan hati-hati dan Anda mungkin tidak akan dapat memperoleh apapun. Dalam kehampaan seorang Kaisar Agung bersemangat di dalam hatinya. Dia menjelajah pada saat yang sama berkomunikasi secara diam-diam. Sementara Kaisar Yan, dia tidak memiliki pemikiran seperti orang lain. Kesadarannya yang seperti lautan luas telah menyapu seluruh gunung Hunyue. Di saat formasi dibuka, dia menyadari formasi 10.000 dao penyegelan meskipun seluruh gunung Hunyue luar biasa. Namun dia tidak dapat menahan deteksi Kaisar tertinggi dari Kaisar Yan. Dan hanya dalam beberapa tarikan napas, kesadaran spiritual Kaisar Yan telah menghilang menyapu ke seluruh gunung Hunyue. Tidak. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Dilihat sepintas, meskipun gunung Hunyue mengandung banyak aura jalan dan memiliki banyak kekuatan, namun tidak ada jejak kekuatan jurang sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Kaisar Yan, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar di hatinya. Sementara Kaisar Wu Yue memandang Kaisar Yan dengan mencibir di sudut mulutnya, karena dia telah mengantisipasi pemandangan hari ini bertahun-tahun yang lalu. Jika dia masih bisa membiarkan Kaisar Yan menemukan kekurangannya, maka itu akan disebut tidak berguna. Saat ini kesadaran spiritual Kaisar Mengpo juga telah menyapu gunung Hunyue. Pada saat ini dia merasakan gunung Hunyue yang kosong dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Oke, jangan terburu-buru. Kaisar Yan menggeretakkan giginya dan dengan suara mendesing dia tiba-tiba mendarat di gunung Hunyue. Matanya tiba-tiba berubah menjadi warna yin dan yang. Teknik mata gelap yin dan yang. Seketika energi dunia bawah yang menakutkan berpusat pada tubuhnya dan tiba-tiba memenuhi seluruh gunung Hunyue. Dia membuat perhitungan menggunakan keterampilan kultivasinya yang kuat untuk menelusuri kembali dan menghitung sebab dan akibat di sini. Melihat itu dalam kehampaan mata Kaisar Wu Yue bersinar dan sudut mulutnya nampak sinis. Ketika aku mengatur tempat ini, tentu saja aku menggunakan teknik untuk menghindari jejak sebab dan akibat. Jika Anda tidak yakin akan hal ini, aku akan membuatmu datang sendiri dan menyelidiki. Kata Kaisar Wu Yue, dia mencibir dalam hatinya. Dan ketika energi dunia bawah di istana ke-10 Kaisar Yan melonjak, dia dengan panik mencari dan menjelajahi di gunung Hunyue. Kita berpindah jauh di kedalaman gunung Hunyue saat ini, yaitu di lokasi altar jurang. Terlihat bayangan hitam besar alias sosok orang kelanjuran yang disegel Qin di sana sebelumnya saat ini sepertinya merasakan sesuatu. Saat ini orang kelanjuran itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Di atas kepalanya, aura dunia bawah. Apakah orang tercela Wu Yue itu telah kembali? Kekuatan 5 gunung suci. Apakah orang tercela Kaisar Wu Yue itu benar-benar kembali? Penjahat tercela. Kata sosok orang kelanjuran bayangan hitam itu, dia tiba-tiba meraung dan boom boom. Setelah bayangan hitam dari kelanjuran ini merasakan kehadiran aura dari dunia luar, dia segera mulai meronta-ronta dengan hebat. Seketika dalam sekejap seluruh altar jurang mulai bergejolak dengan cepat dan aliran aura jurang yang hitam pekat melonjak hebat seperti tsunami. Retak.
Tiba-tiba terdengar suara retakan. Di saat anggota klan jurang ini sedang meronta-ronta dengan marah, samar-samar dia merasakan suara retakan halus yang berasal dari segel yang mengikatnya. Hah, ini? Dia melihatnya dengan seksama dan tiba-tiba merasa senang. Kekuatan yang telah menyegelnya sebelumnya benar-benar menunjukkan bekas retakan. Saat ini, akibatnya benturannya pada segel ini, anggota klan jurang tiba-tiba menjadi gembira dalam hatinya. Ini, energi dunia bawah memang bukan tandingan kekuatan klan jurangku. Hancurkan. Orang klan jurang itu menghancurkannya dengan raungan di dalam hatinya. Anggota klan jurang itu segera menjadi gila. Dia berjuang mengaktifkan semua kekuatan jurang di tubuhnya untuk dengan gila-gilaan menyerang segel yang menekannya, mencoba untuk berjuang keluar dari altar ini. Karena jika tidak keluar sekarang, maka setelah Kaisar Weiwei itu kembali, maka dia akan menjadi mangsa dari pihak lain. Sementara saat ini di lain sisi, setelah ditekan Gunung Huniwei, Kaisar Yan mengaktifkan teknik mata gelap Yin dan Yang. Namun dia memeriksa seluruh area sekitar secara menyeluruh. Akan tetapi anehnya dia masih belum menemukan petunjuk sedikit pun. Seketika ekspresi Kaisar Yan dari Istana 10 tiba-tiba berubah dan dia menjadi sangat jelek. Sementara saat ini kesadaran Kaisar Mengpo juga terus-menerus memindai Gunung Huniwei. Akan tetapi dia juga tidak menemukan apapun. Harapannya telah sepenuhnya tertuju kepada Kaisar Yan. Akan tetapi sekarang setelah melihat wajah Kaisar Yan yang jelek, hati Kaisar Mengpo juga langsung hancur. Tiba-tiba hatinya tenggelam.